Gue gak mau ribut sama Putri cuman gara-gara ini. Kayaknya Putri usus goreng marah banget deh. Sampai telepon gue aja gak diangkat. Ternyata gampang juga ya bikin pangeran sama Putri berantem. Nom, kayaknya sebelum ke studio rekaman gue harus ketemu dulu sama pacar gue. Gak bisa, Ran. Iya, tapi masalahnya pacar gue tuh salah paham. Gara-gara tadi dia ngeliat kita berduaan di restoran. Lo juga harus pikirin Dead Flowers, Pangeran. Kalau masalah Putri, kan bisa diurusin nanti selesai take vokal. Ya kan? Gue tahu kok, Ran, lo tuh sayang banget sama Putri. Tapi kan lo harus bikin best friend lo juga. Mereka semua tuh bergantung sama lo, Pangeran. Naomi bener. Gue gak boleh mikirin diri gue doang. Terus gimana? Lo udah dapet kabar dari manusia kulkas? Untuk sementara waktu kayaknya Rizky emang bakalan susah dihubungin deh. Dia bilang sama gue kalau dia tuh lagi ada masalah. Masalah apaan? Gue juga nggak tahu sih. Tapi dia janji kalau dia udah tenang, dia bakalan cerita sama gue. Oh ya? Dia mau sharing ke lo? Tumben banget. Biasa manusia kulkas tertutup orangnya. Dulu aja pas gue masih sobi sama dia, harus gue yang kepoin dia baru dia cerita. Ya, semoga aja deh ya. Rizky mau kasih gue kesempatan lagi. Lo yakin dia mau maafin lo? Gue tahu. Gue tuh dulu jahat banget sama Rizky. Tapi gue sadar kalau Rizky itu cowok terbaik dari semua cowok yang pernah gue kenal, Ran. Semoga Rizky mau maafin gue. Karena tujuan gue kesini hanya untuk Rizky. Ya bagus lah kalau gitu. Gue dukung kok. Thanks ya, Ran. Lu gak perlu dukung gue sama Rizky, Ran. Karena tujuan gue adalah dapetin lo. Deng, 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 deng. Baby Kriwil duduknya di sini ya. Kita nggak boleh jauh-jauh. Kalau jauh suka kangen. Sumpah ya guys, gue masih nggak yakin tau gak sih sama Naomi. Gue curiga nih, kayaknya dia itu cuma modus sama pangeran. So-soan pergi ke studio musik barengan lagi, ya kan? Tak, lama-lama lo udah kayak Mel aja. Terlalu banyak curigaan sama Naomi. Kayaknya ada yang harus gue jelasin biar lo nggak curigaan terus ke Naomi, Tak. Jelasin apaan? Jelasin kalau Naomi itu serius banget mau ngeproduserin Dead Flowers. Buktinya nih ya, dia tuh mau ngekontak Mas Arda supaya jadi arranger take vokalnya Pangeran sekarang. Sumpah demi apaan lo? Mas Arda aja mau? Kan? Jadi gimana? Naomi itu cuma modus atau emang niat banget ngeproduserin Dead Flowers? Lu tahu sendiri kan, jadwal Mas Arda itu schedule-nya padat banget, tapi dia masih mau sempet-sempetin buat bantuin Pangeran. Serius Baby Kriwil? Wah sumpah. Jujur gue nggak habis pikir sih. Kalau emang yang Baby Kriwil bilang itu bener, ini keren banget, gokil banget. Makanya jangan terlalu overthinking. Keren sih emang usahanya Naomi buat Dead Flowers. Tapi nggak tahu kenapa ya, feeling gue kok nggak enak gitu ya. Kayak ada yang aneh aja. Halo, Mas. Naomi, apa kabar? Mas Arda. Iya? Kenalin ini Pangeran, dia vokalis band Dead Flowers. Halo Mas Arda. Ya, Arda. Saya senang banget sama karya-karya Mas Arda. Memang paling bisa Naomi. Oh iya Mas, sorry ya, gue harus ke mobil dulu. Ada hal yang harus aku ambil soalnya. Oke, silakan. Tunggu ya, Ran. Gue gak nyangka banget. Ternyata Naomi emang total produserin Dead Flowers. Sampai-sampai dia pakai arranger terkenal. Keren banget. Sebentar lagi
mimpi Death Flowers bakalan terwujud. Maaf Pak, saya nggak bisa jawab satupun pertanyaan dari Bapak sebelum saya didampingi pengacara saya sampai ke sini Pak. Pak Alek, kenapa Pak Alek harus didampingi pengacara? Ya karena saya nggak salah Pak. Kedatangan Pak Alek ke sini, kami hanya membutuhkan keterangan dari Pak Alek. Karena Pak Alek itu kan rekan kerjanya Ibu Lydia. Ya, tapi tetap saja Pak, saya butuh didampingi pengacara saya. Takutnya nanti saya salah jawab tanpa didampingi. Nanti Bapak malah menyalahkan saya. Kenapa Pak Alek kelihatannya takut sekali berada di sini? Aku nggak mau kalau sampai di penjara. Aku nggak akan ngakuin apa yang sudah kami lakukan dulu. Biar aja Lydia yang menanggung semuanya. Gue makin penasaran. Sebenarnya apa keterlibatan Om Alex dalam kasus yang menimpa Mama? Mas, lagi nunggu siapa di sini? Permisi Pak, itu Pak Alex kenapa dibawa juga ke sini ya? Apa Pak Alex lagi diperiksa dengan kasus yang sama dengan Mama saya? Pak Alex dipanggil ke sini hanya untuk dimintain keterangan. Karena Pak Alex adalah rekan kerja dari Ibu Lydia, Mas. Apa mungkin Pak Alex ikut terlibat juga dalam kasus ini? Soal indikasi itu, kami belum bisa pastikan. Karena Pak Alex dari tadi belum memberikan keterangan apapun. Sebaiknya Anda tunggu saja di luar. Karena tidak sembarang orang bisa berada di sini. Baik, Pak. Silakan, Mas. Kalau sampai ternyata Om Alex ikut terlibat dalam kasus yang menimpa Mama, gue gak akan maafin dia. Karena gue yakin banget, Mama bermasalah pasti gara-gara ulahnya Om Alex. Perkenalkan, saya Hendra Nasution, tim pengacara dari Bapak Adnan. Silakan duduk. Saya sudah mempelajari kasus Bu Lydia. Dan dari semua bukti-bukti yang saya terima, hampir semuanya memberatkan posisi Bu Lydia. Jadi, Bapak nggak bisa meloloskan saya dari sini. Maksud Bu Lydia? Saya berani bayar berapapun besarnya. Asal Bapak bisa mengeluarkan saya dari sini. Karena saya nggak mau mendekam di penjara. Saya harus nemenin anak saya. Anak saya nggak bisa sendirian. Bu Lydia, kita tidak bisa menggunakan cara seperti itu. Kalau sampai penyidik mendengar apa yang Bu Lydia katakan barusan, hukuman Bu Lydia bisa tambah berat. Karena Ibu sudah mempermainkan hukum. Saya bingung. Terus terang saya tuh nggak tahu harus gimana lagi.
Yang ada di pikiran saya cuma saya nggak mau di penjara. Saya mau keluar dari sini. Bu Lydia, tenang dulu. Ibu tenang. Sekarang, Bu Lydia harus jujur sepenuhnya kepada saya. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Supaya saya bisa mengambil langkah-langkah terbaik untuk membantu Bu Lydia dalam kasus dugaan penipuan ini. Apa ini saatnya aku bongkar semua kebusukan Alex dan keterlibatannya dalam peristiwa Pak Jaka? Bu Lydia tidak perlu takut berterus terang kepada saya. Apabila kita bertemu dengan penyidik, saya sudah punya strategi untuk membantu Bu Lydia selanjutnya. Pak, nanti kalau ada perempuan, rambutnya panjang, kulitnya putih, umurnya ya sekitar 20 tahunan, dan nanyain saya sama pangeran, bilang aja saya ada di dalam. Tapi dilarang masuk ya. Kenapa dilarang masuk, Mbak? Bapak bilang aja, itu adalah peraturan di studio ini. Dan nggak boleh ada satupun yang melanggarnya ya, Pak. Oke, Mbak. Soalnya tadi Mas Arda juga pesen sama saya, dia mau fokus sama kerjaannya. Jadi nggak boleh ada yang ganggu. Siap. Tapi Bapak nggak perlu kasih alasannya, Bapak bilang aja itu peraturan di sini ya. Baik, Mbak. Segera saya laksanakan. Permisi, Mbak. Gue yakin banget, lu pasti datang ke sini, Put. Dan gue nggak akan biarin lu ganggu waktu berduaan gue sama pangeran.